Shalom, kita bertemu lagi di Mesbah Kehidupan. Dan pada malam hari ini, Mesbah Kehidupan saya beri judul Hampir Binasa Namun Tertolong, Hampir Tertolong Namun Binasa Juga. Saya ambil dari Kejadian ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Cerita ini sering kita dengar tentang bagaimana Allah menolong keluarga Lot. Saudara kasih Tuhan, peringatan Tuhan seringkali kita dengar, baik melalui khotbah, melalui firman Tuhan, bahkan di dalam Alkitab. Seringkali dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang untuk kedua kalinya. Tapi seperti Lot yang dikatakan ayat 16, ketika ia berlambat-lambat, kita juga seringkali seperti Lot, saudara ya. Kita tuh menganggap itu mah masih lama, itu mah mungkin nggak terjadi pada zaman saya. Seperti itu, saudara. Dan di sini juga seringkali kita mengabaikan perintah-perintah Tuhan, larangan-larangan Tuhan. Bahkan dikatakan di sini ayat 17, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Di sini Lot bahkan tawar-menawar dengan malaikat itu. Dia tidak mau lari ke pegunungan. Dia ingin lari ke kota yang kecil yang disebut Zoar. Saudara, dengan alasan berbagai macam alasan, dikatakan bahwa nanti sebelum sampai ke pegunungan dia akan kena bencana itu. Padahal kalau kita lihat ayat 22, dikatakan cepatlah larilah ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana, sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Artinya apa? Api penghukuman itu dari Tuhan. Jadi dikatakan sebelum keluarga Lot sampai di Zoar, malaikat-malaikat itu tidak akan menurunkan hujan api. Dan jadi itu adalah alasan yang dibuat-buat oleh Lot untuk tawar-menawar dengan malaikat. Dan kita dikatakan juga di sini bahwa saya yakin keluarga Lot itu sudah sebenarnya secara fisik sudah selamat, sudah tiba hampir di Zoar. Makanya kedua malaikat itu menurunkan api dan belerang. Dan ketika istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu dia menjadi tiang garam. Bukan karena terbakar, saudara, bukan karena belerang, tapi karena dia mendua hati, dia menoleh ke belakang. Dan kita lihat bahwa kita harus taat kepada perintah Tuhan. Walaupun itu mungkin kita harus kehilangan harta, mungkin kehilangan gengsi, kehormatan, dan lain-lainnya. Dan jelas di sini diingatkan sekali lagi oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya melalui Lukas 17 ayat 32, dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Saudara, Lot, istrinya itu dikunjungi malaikat Tuhan bersama anak-anaknya. Digandeng juga oleh malaikat Tuhan. Peringatan malaikat juga didengar oleh Lot dan istrinya dan anak-anaknya, bahwa mereka itu tergantung oleh pengungsian itu, saudara. Peringatan, pertolongan, perintah Tuhan semua sudah diterima, sama seperti Lot sudah menerimanya. Dan istrinya Lot hampir tertolong karena sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi akhirnya binasa juga. Karena apa? Karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Jelas perintah Tuhan, malaikat berkata jangan menoleh ke belakang. Mungkin pada sekarang ini ketika
kita ingin maju ke depan, ingin mulai tahun yang baru, kita masih bisa menoleh ke belakang. Kita melihat masa lalu kita di tahun yang sebelumnya. Sama seperti istri Lot, ya. Mungkin dia ingat dapurnya yang baru direnovasi. Kemudian mungkin ingat kamar mandinya. Mungkin ingat taman bunganya yang indah. Mungkin ingat juga harta benda yang masih ada di Sodom dan Gomora. Saudara, hati yang bercabang tentu ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai kita yang ikut semua ibadah, ikut baptisan, ikut komsel, membaca Alkitab, berdoa, tetapi akhirnya binasa juga karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Kesimpulannya, ketika kita berjalan di dalam jalan keselamatan, sekali-sekali hati kita jangan bercabang, supaya kita yang hampir binasa namun tertolong, dan jangan yang hampir tertolong akhirnya binasa juga, karena hati kita yang mendoakan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan pada mezbah ini.